10. Menjelaskan tentang psikologi forensik dari pasal 56 sampai dengan pasal 61. Saya akan menjelaskan tentang pasal 59 yaitu penyataan sebagai saksi dan pasal 60 yaitu peran majemuk. Pasal 59 pernyataan sebagai saksi atau saksi ahli. Ayat 1. Psikolog dalam memberikan kesaksian sebagai saksi ataupun saksi ahli harus bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan dalam menyusun hasil penemuan psikologi forensik atau membuat pernyataan dari karakter psikologi seseorang berdasarkan standar pemeriksaan psikologi. Ayat 2. Bila kemungkinan terjadi konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan pendapat dan keharusan mengikuti aturan hukum yang ditetapkan dalam kasus pengadilan, psikolog berusaha menyelesaikan konflik ini dengan menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik dengan cara-cara yang bisa diterima. Ayat 3. Bila kemungkinan ada lebih dari satu saksi atau saksi ahli psikolog, maka psikolog tersebut harus memegang teguh prinsip hubungan profesional sesuai dengan pasal 19 Buku Kode Etik. Ayat 4. Bila harus memberikan kesaksian atau menyampaikan pendapat selaku saksi atau saksi ahli yang melakukan pemeriksaan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus tetap dapat bersikap profesional dalam memberikan pandangan serta menjaga dan meminimalkan terjadinya konflik antar pihak. 5. Bila terdapat lebih dari satu saksi atau saksi ahli psikolog di pengadilan dan bila kemungkinan terjadi konflik, maka psikolog dapat meminta bantuan HIMSI untuk membantu penyelesaian masalah. Ayat 6. Bila terdapat dari satu saksi atau saksi ahli yang berasal dari psikolog dan ahli profesi lain, bila memungkinkan terjadi konflik antara psikolog dan profesi lain, maka psikolog dapat meminta bantuan HIMSI atau dengan organisasi profesi di mana profesi tersebut bernaung. Pasal 60. Peran majemuk dan profesionalitas psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Pasal ini menjelaskan tentang peran majemuk. Jika Anda belum tahu, peran majemuk dan hubungan majemuk itu berbeda. Jika hubungan majemuk itu lebih baik tidak atau dilarang, sedangkan peran majemuk itu tetap diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, sebagai konsultan atau ahli yang menjadi saksi di pengadilan, kejelasan masing-masing peran harus ditegaskan sejak awal bagi psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi juga harus menjalin hubungan profesional dan meminimalisir konflik yang akan terjadi antara berbagai pihak. Ilmuwan psikologi atau psikolog mempunyai kewajiban untuk memahami pekerjaannya sesuai dengan kode etik. Kurang dipahaminya kode etik tidak menjadi alasan untuk mempertahankan diri ketika terjadi kesalahan dan atau pelanggaran. Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk menjelaskan pasal 59, saya akan mengkaitkannya dengan kasus yang belum lama ini, yaitu kasus Jessica Kumala Wongso, di mana di kasus tersebut terdapat saksi ahli di bidang forensik, dan ini adalah cuplikan kasusnya. Terhadap hal-hal tersebut, kita lakukan ada 4 metodologi. Karena ini video forensik. Jadi apakah terhadap basis itu ada perubahan, ada editing atau tidak ya? Iya, itu oleh ahli bisa diketahui ya? Bisa diketahui dengan metode. Jadi, seperti kasus Jessica tadi, psikolog harus memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dengan menunjukkan data dari pemeriksaan psikologi sesuai dengan pasal 59 ayat 1. Jika psikolog dan atau ilmuwan psikologi memberikan kesaksian atau menyampaikan pendapat selaku pemeriksaan, maka itu tetap diatur oleh hukum yang ada di Indonesia sesuai dengan ayat 4 di pasal 59. Dan jika terjadi konflik, maka dapat meminta bantuan dari HIMSI. Dan dari kasus tersebut juga terdapat peran majemuk seperti peran majemuk dari saksi ahli psikologi forensik dan saksi ahli digital forensik.